Oke, saya kira kita ini masih belum lepas ya dari pandemi corona dan masih banyak ketakutan-ketakutan di sekitar kita. Tapi ya saya barusan karena situasi memaksa, saya barusan pulang dari Kupang dan Sui ya. Jadi berangkat untuk pergi kali yang pertama setelah 2 tahun di rumah. Jadi keluar kota yang pertama ini, keluar pulau ya. Karena dari tanggal 18 Maret 19 20 19 tuh ya ngendon di rumah. Ya, tapi saya pikir bahwa ya kita tidak perlu terlalu paranoid meskipun kita juga tetap masih harus jaga-jaga kesehatan ya. Jadi kita akan mendengar informasi lebih banyak lagi dari Pak Joni tentang Colostrum The Healing Miracle. Saya serahkan kepada Pak Joni untuk mempresentasikannya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pak Heru. Selamat malam saudara-saudara semua. Selamat malam. Ya, selamat tahun baru. Setelah kita jeda beberapa minggu, ini kita memulai lagi tahun 2022. Kita mengadakan meeting seperti ini secara rutin tiap hari Rabu malam sejak pandemi sekitar bulan April atau Mei ya kalau nggak salah tahun lalu, dan kita mulai terus rutin mengadakan acara ini. Tetapi selama Natal, karena sebagian besar peserta Zoom ini adalah hamba-hamba Tuhan dari seluruh Indonesia, beberapa misionaris, guru-guru misi, ujung tombak, makanya selama Natal Desember itu banyak kegiatan Natal dan macam-macam, kegiatan Zoom untuk seminar kesehatan diliburkan dulu. Dan ini kita akan memulai lagi dengan kelompok kecil yang terpilih saat ini. Maksudnya dengan kelompok kecil ini kita akan memulai lagi dan saudara nanti bisa mengundang teman-teman untuk ikut acara ini sehingga ini akan menumbuhkan bisnis kita, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan kita karena produk kita sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan untuk menjaga selama wabah pandemi ini. Judul presentasi kesehatan malam hari ini adalah Colostrum The Healing Miracle. Nah, Colostrum The Healing Miracle atau mujizat kesembuhan. Kelihatannya kok terlalu bombastis dikatakan mujizat satu produk yang mampu membantu banyak orang mengalami kesembuhan dan karena hasilnya luar biasa dikatakan ini mujizat kesembuhan. Tapi memang Colostrum adalah produk yang ajaib yang membangun fondasi kesehatan kita, menunda proses penuaan, dan membantu kesembuhan berbagai penyakit. Saya sudah menangani produk New Image termasuk Colostrum ini selama lebih dari 29 tahun sekarang. Dan selama 29 tahun, saya mendengar berbagai testimonial yang luar biasa sekali yang membuat saya tambah yakin bahwa produk ini sungguh-sungguh dibutuhkan masyarakat kita. Banyak orang terbantu. Baru ini dibawa ke rumah sakit, HP trombosit
turun, lalu dia Google dan dia menemukan bahwa kolostrum itu untuk menaikkan trombosit dan HB. Karena itu dia menghubungi anak saya, William, lewat webnya dan tanya-tanya, dan kemudian kemarin 2 hari lalu datang untuk beli kolostrum. Nah, tadi di chat sama William, bagaimana Pak perkembangannya? Wah, bagus. Itu direkomendasikan untuk datang ke rumah membeli K28 itu. Sampai suatu hari K28 kosong. 1 bulan tidak ada K28 karena laris sekali, dan kemudian orang itu kita beri lifeline atau kolostrum yang bentuk bubuk. Ternyata hasilnya sangat bagus, dan sejak saat itu orang boleh pilih. Mau pakai kolostrum boleh, pakai K28, dan ratusan orang yang sakit demam berdarah terbantu oleh produk yang merupakan healing miracle ini. Tidak ada penyakit yang hinggap pada diri kita jika antibodi atau daya tahan tubuh kita kuat. Nah, kolostrum ini merupakan superfood atau makanan super. Kita senang mendengar Superman, manusia super yang membantu menyelamatkan dunia, saudara. Kita senang mendengar istilah-istilah super. Nah, ini juga superfood, makanan dengan khasiat yang luar biasa untuk mendukung imunitas kita di masa pandemi. Fungsinya luar biasa, saudara, memperbaiki sistem pencernaan kita. Kalau kita punya teman yang bermasalah dengan pencernaan, tidak bisa menyerap gizi dengan baik, lalu sering diare atau susah ke belakang, atau sakit GERD. Ngomong-ngomong, saudara, ternyata GERD itu berbahaya sekali. Ada teman-teman saya yang meninggal gara-gara GERD, saudara. Asam lambungnya naik, nyerang jantung, sehingga seperti sakit jantung. Nah, ini masalah kesehatan pencernaan. Kolostrum itu bisa membantu menyehatkan pencernaan. Lalu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Kenapa orang-orang meninggal karena sakit tertentu, sementara yang lain tidak apa-apa? Orang keracunan makanan ada yang meninggal, tapi ada yang tidak apa-apa. Orang kena COVID, ada yang meninggal, ada yang tidak apa-apa. Semua itu tergantung dengan daya tahan tubuh kita, imunitas kita. Kalau imunnya baik, kita akan mampu melewati pandemi. Jadi ini produk yang betul-betul dibutuhkan selama pandemi ini. Lalu ini memberikan resistansi alami. Jadi gambarnya seperti ini, saudara. Virus, bakteri, kuman, atau benda-benda asing lain lewat makanan, udara, air yang masuk tubuh kita, itu bisa dibentengi supaya tidak menimbulkan kerusakan pada tubuh kita. Kolostrum adalah makanan alami pertama dengan khasiat super. Superfood kolostrum ini adalah makanan alami pertama sebelum ASI, cuma keluar 3 hari sampai 5 hari pertama ketika bayi dilahirkan oleh ibunya. Nah, selain oleh ibu manusia, setiap mamalia, binatang yang menyusui itu juga mengeluarkan kolostrum. Itu adalah makanan alami pertama selama 3
sampai 5 hari setelah ibu melahirkan yang membangun fondasi kesehatan kita. Jadi anak-anak yang dari kecil, dari bayi diberi makan ASI dan terlebih-lebih mendapatkan kolostrum yang 3 hari sampai 5 hari pertama, yang warnanya kuning agak kental, itu terbukti daya tahan tubuhnya bagus sekali. Tetapi kalau anak-anak itu kebetulan tidak mendapat ASI dan tidak mendapat kolostrum, itu masih bisa dibantu dengan memberikan produk kita ini, saudara. Kolostrum yang sudah diolah, dikemas, dipertahankan sesuai kondisi seperti aslinya dengan semua faktor untuk kekebalan tubuh, pertumbuhan, dan sebagainya, supaya manfaat yang maksimal boleh kita nikmati. Ini menentukan fondasi kesehatan kita, supaya kokoh, tidak mudah diterjang oleh bakteri, virus, dan berbagai kuman penyakit lainnya. Kolostrum atau alpha lipid lifeline yang bentuk bubuk adalah nutrisi terbaik untuk sarapan pagi yang praktis dan sehat, menjaga tubuh tetap fit dan prima sepanjang hari, melindungi dari penyakit dan mempercepat proses kesembuhan. Jadi manfaatnya luar biasa, saudara. Orang yang pengen sehat, pengen punya benteng supaya keluar rumah aman. Ada payung yang membentengi dia. Aman sepanjang hari. Tapi ini lewat dalam, saudara. Lewat makanan yang masuk tubuhnya, membentengi ususnya, membentengi sel-selnya. Lalu orang yang pengen prima, punya otot, tulang-tulang yang kuat, olahragawan, orang-orang yang mementingkan penampilan, itu bisa pakai kolostrum ini. Dan ini bisa melindungi dari penyakit dan mempercepat proses kesembuhan. Nah, kalau kita Google Science Direct, itu sebuah jurnal medis yang terkenal sekali, dan kita klik kolostrum, saudara, maka muncul 23.000 sekian hasil riset medis, saudara, dari seluruh dunia. Nah, ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada produk herbal apapun juga. Ada 23.000 lebih. Apakah ini partikel ilahi? Istilah Ibrani untuk kolostrum atau susu baru itu adalah halab. Ini merujuk pada susu baru yang secara rutin dihasilkan ibu manusia maupun mamalia untuk bayi mereka. Dalam Alkitab, susu baru atau halab ini disebutkan lebih dari 40 kali. Dan ini sebuah pengakuan bahwa susu baru itu adalah makanan alami yang sempurna. Nah, sapi juga dihormati penganut Hindu selama ribuan tahun sebagai pengakuan atas khasiat pengobatan kolostrum. Gambarnya bola dunia, lalu benua India, saudara, dan di atas globe ini, saudara, dan benua India ada sapi, saudara. Jadi sapi demikian ditinggikan oleh orang-orang India. Dan tabib-tabib di India, Ayurvedik, saudara, itu telah mengenal manfaat kolostrum dan telah menggunakan untuk pengobatan selama lebih dari 1000 tahun. Sampai saat ini, sapi masih dihormati karena dianggap memberi kehidupan, memberi kesehatan buat orang-orang. Nah, The Handbook of Tibetan Buddhist Symbol itu mengatakan ada 8 unsur penting. Nomor 3 dikatakan dadih.
atau susu atau yogurt, saudara. Ini dipandang sebagai suplemen makanan yang murni dan bergizi. Sifat dadi yang putih murni melambangkan gizi rohani dan sikap meninggalkan tindakan negatif. Jadi baik agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha sama-sama menghargai susu baru atau dadi atau kolostrum itu. Nah, saya buka salah satu hasil riset dari Science Direct tadi, lalu saya temukan artikel yang menarik, kolostrum dan COVID-19. Nah, di situ dikatakan Allah sudah menyediakan satu obat kuno yang sudah dipakai sejak zaman dulu, namanya bovine colostrum atau kolostrum sapi yang sudah digunakan selama berabad-abad untuk melindungi dari penyakit seperti flu atau demam. Orang-orang memakai bovine colostrum itu melaporkan bahwa mereka tidak akan terkena flu corona yang disebabkan coronavirus, termasuk COVID-19 ini, saudara. Tidak ada suplemen alami lainnya yang mendekati kemampuan bovine colostrum dalam efektivitasnya untuk menyingkirkan bakteri dan virus. Lalu Dr. Andrew Kidd, saudara, itu dalam bukunya yang sangat bagus yang disebut peptide imunoterapi, terapi dengan meningkatkan imun, A Physician Reference Guide, dia mengatakan sudah pasti makanan yang ajaib ini, yang sudah teruji dan terbukti, itu mampu untuk mengatasi new novel coronavirus atau COVID-19. Jadi, Profesor Dokter ini mengatakan, saudara, ini jawabannya, ini obatnya untuk menangkal virus COVID-19. Karena bisa membantu menaikkan kekebalan tubuh supaya tidak mudah ditembus oleh virus. Apa yang membuat kolostrum istimewa sehingga bekerja dengan sangat baik? Ini artikel 20 Februari 2020, saudara, tahun lalu. Ini di dalam kolostrum itu ada antibodi yang disebut imunoglobulin atau IgG. IgG itu protein unik. Seperti halnya virus itu protein, saudara. Protein dirusak dengan sabun. Nah, ini kolostrum itu juga protein unik yang digunakan oleh sistem imun kita untuk menangkap virus, bakteri, atau sel yang disebut benda asing dan menetralisir atau membunuhnya sebelum penyusup itu menyebabkan penyakit atau kematian. Jadi ini istimewanya, saudara. Ada imunoglobulin yang adalah protein unik yang dipakai oleh sistem imun kita untuk menangkap bakteri, virus, benda asing, dan membunuhnya sebelum menyebabkan penyakit. Lalu setelah diriset itu bisa membunuh banyak patogen yang berisiko tinggi, yaitu E. coli, rotavirus, HIV, AIDS, Helicobacter pylori, dan sebagainya. Nah, ini Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada beberapa obat yang dipakai untuk menangani virus. Ada berbagai macam, 11 macam, saudara. Salah satunya di situ intravenous imunoglobulin yang 5% 3,2 juta. Kandungan imunoglobulin 10%, 25 mili diinfus itu 3,9 juta. Ini HET, harga eceran tertinggi, saudara.
yang kandungan imunoglobulin 10%, 50 mili untuk infusnya saja 6,1 juta. Sementara saudara, alfa lipid kolostrum itu mengandung imunoglobulin bukan 5%, bukan 10%, tapi 20%, saudara. Dan saudara bisa bandingkan harganya. Ini sekali infus, saudara, tidak sampai sehari habis. Kolostrum kita kandungannya 20% dan rata-rata dipakai 1 bulan. Jadi bukan sekali pakai, 1 bulan. Dan harganya saudara boleh bandingkan. Untuk yang isi 60 cuma harganya 400 sekian. Yang isi 120, 800 sekian harga konsumen. Jadi harganya jauh banget dibandingkan yang sudah dipakai sebagai obat COVID, saudara. Nah, ini membantu menyempurnakan regenerasi sel, membantu menyehatkan tulang dan sendi, menyehatkan usus dan pencernaan karena mengandung probiotik yang tinggi. Nah, seorang peneliti sapi dan susu, saudara, Albert B. Sabin, itu mengatakan bahwa kolostrum mengandung antibodi. Antibiotik yang dianggap obat super, sehingga setiap pasien yang sakit parah dikasih antibiotik, saudara, itu cuma membunuh bakteri, kata Albert B. Sabin. Tapi tidak membunuh virus. Hanya antibodi yang membunuh virus. Jadi kalau seseorang terkena virus, misalnya flu, kemudian COVID, dan hanya diberi antibiotik, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang bisa membantu menyelesaikan itu kolostrum, saudara, yang mengandung antibodi. Ini menurut Albert B. Sabin. Fotonya ada di depan kita ini. Seorang tokoh peneliti virus, saudara. Nah, kolostrum ini membantu menopang kekebalan kita. Lalu mempercepat proses kesembuhan. Orang yang baru mondok di rumah sakit, beri kolostrum. Nanti proses kesembuhan jauh lebih cepat. Lalu bisa membantu menyehatkan pencernaan dengan memperbaiki sistem kerja usus dan flora usus. Dan ini menjadi fondasi untuk kesehatan kita. Kita mau lihat videonya. Apa sih yang bisa dikerjakan kolostrum untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita? Cancer, heart disease, diabetes, allergies, autoimmune disorders, peptic ulcers and premature aging are some of the many serious and chronic diseases affecting people the world over. Many of these illnesses and diseases are tied to the poor function of our immune systems. Strengthening the immune system is the best way to protect yourself and keep your body strong and healthy. How to strengthen the body's immune function? Colostrum is one of the best known products in the world for strengthening the immune system and improving overall health. What is colostrum? Well, mothers know about the importance of colostrum because this is the first food for the newborn. Colostrum is a wonder of nature, packed with nourishment, rich in nutrients and a unique blend of vitamins and minerals. Colostrum is nature's vaccine for life, promoting strong body growth and strengthening a healthy immune function in the body. Children who don't get enough colostrum may not be healthy, have a weak immune function and be susceptible to a lot of diseases. Research shows that cow's colostrum obtained within 72 hours after giving birth is of the highest quality. Moreover, it contains 3.4 times more protein and 70 times more IgG than human colostrum. Increased IgG protects the body from infections. IgG strengthens the immune system and protects the body against invasions of bacteria, fungi and viruses. The key functions of colostrum are cleansing, repairing and protecting. Function 1. Cleansing. Colostrum contains probiotics which assist detoxification and have a balancing effect on all organs in the digestive system. It's good for everybody. It contains essential vitamins and minerals.
Function 2, repair. Growth factors in colostrum stimulate and increase the growth rate of the tissue and muscle. Growth factors are also important for athletes and sportsmen to repair damaged muscles and tissues. It increases the production of collagen, nerves, bone, and helps to burn fat. Function 3, protecting. Colostrum contains immune factors, which are important for protecting against infection and disease. Cow's colostrum contains 70 times higher IgG than human colostrum. It provides extra protection against infections such as viruses, fungi, bacteria and yeast. Colostrum contains more than 19 antibodies, which are important for the immune system. Colostrum contains high calcium for strong bones and teeth. Why Alpha Lipid Lifeline is superior to other colostrum. Colostrum from Alpha Lipid Lifeline can be absorbed by the body up to 8 times more than the other colostrum brands and contains up to 40 times more calcium than some other milk products. All other brands of colostrum do not have the alpha lipid coating, protecting the particles of colostrum. The molecules of colostrum can be destroyed by acid in the digestive system. Colostrum without alpha lipid makes it difficult to penetrate through the membranes of stomach and intestine. How alpha lipid works. The alpha lipid technology, shown in green, coats the colostrum particles and protects colostrum molecules from acid in the digestive tract. The alpha lipid molecule connects to the membrane of the stomach and intestinal tract, facilitating the absorption of colostrum ingredients into the bloodstream. Alpha Lipid Lifeline is produced from cows in New Zealand. You can trust the safety, quality and efficacy of the product. It's manufactured to the highest standard. Flash pasteurisation keeps 90% of IgG available and maintains high quality nutrients. Today you can start to take care of your future health. Alpha Lipid Lifeline, the easy way to keep you strong and healthy. For more information, go to www.newimageasia.com. Nah, itulah video yang menggambarkan apa itu kolostrum dan apa manfaatnya, lalu apa beda kolostrum kita dengan produk yang lain, saudara. Semua terjawab dengan jelas melalui video itu. Nah, ini 4 penyebab utama kematian penyakit degeneratif, yaitu penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah. Di Amerika itu pembunuh nomor 1, hampir 1 juta orang meninggal setiap tahun. Jadi tiap 33 detik, 1 orang meninggal karena penyakit kardiovaskuler, jantung, dan penyempitan pembuluh darah. Lalu kedua, itu adalah kanker. Sebentar saudara, ada paket datang. Pas nggak ada orang di rumah. Iya, saudara, Pak Joninya lagi terima paket karena di rumahnya lagi nggak ada orang. Nah, tahun ini kita membuat presentasi kesehatan dengan Pak Joni Teja Laksmana ini. Sudah kita cantumkan jadwal untuk minggu depannya, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi itu sudah ada. Tujuannya dengan mengetahui judul-judul itu, maka kita sudah bisa bergerak, oh ini kira-kira yang butuh siapa, topik ini yang butuh siapa, supaya bisa diundang minggu depannya itu sudah tertata. Ya, dengan begitu semoga kita bisa lebih bisa ngajak banyak orang untuk mendengar. Oke, Pak Joni sudah kembali. Silakan Pak Joni. Ya, terima kasih kembali Pak Heru. Jadi 4 penyebab kematian utama. Yang pertama tadi penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah.
bisa menyebabkan serangan jantung, stroke, dan sebagainya. Kalau di Amerika itu nomor 1, kemungkinan besar di Indonesia juga ini penyebab kematian nomor 1. Yang kedua itu kanker, sekitar 1,3 juta kasus baru setiap tahun. 500 orang meninggal karena kanker setiap tahun. Ada kanker payudara, kanker serviks, kemudian kanker tulang, kanker getah bening, dan sebagainya, saudara. Karena makanan yang kita konsumsi mengandung berbagai zat-zat kimia, mengandung micin, mengandung ini itu, saudara, itu menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan buat kita. Lalu berikutnya, malpraktek. Menyebabkan kematian nomor 3 di Amerika. Ada 250.000 kematian setiap tahun. Entah itu operasi yang salah, resep obat, atau diagnosa yang salah, overdosis, dan sebagainya. Di Amerika saja seperti itu, apalagi di Indonesia, saudara. Malpraktek. Obat-obatan farmasi, efek samping yang berbahaya dari obat farmasi telah menjadi penyebab kematian nomor 4 setelah serangan jantung, kanker, dan stroke. Jadi, obat itu adalah racun yang dalam dosis tertentu di bawah pengawasan dokter itu bisa membantu kita menyembuhkan penyakit. Tapi orang tidak boleh minum obat secara sembarangan dengan dosis sembarangan. Kalau kita sembarangan minum, tidak di bawah pengawasan dokter, itu bisa menjadi racun yang membahayakan tubuh kita. Nah, bentengi tubuh kita dengan kolostrum. Ini makanan yang alami, aman, tidak mengandung zat kimia. Kolostrum memiliki antibodi yang paling kuat dan potensial untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh kita dalam lingkungan yang berbahaya saat ini. Termasuk saat ini mulai merebak jenis baru Omikron, saudara. Mutasi lagi menimbulkan jenis baru lagi. Masih coronavirus, tapi jenisnya bukan Delta, bukan yang lain, tapi Omikron. Negara-negara seluruh dunia baru berjuang, saudara, dan takut. Kita bisa menawarkan solusi dengan memberitahu orang-orang minum kolostrum. Ini bisa menjadi penangkal yang luar biasa. Nah, ini testimonial dari perawat senior di Kerinci, Sumatera, saudara, Jambi. Namanya Pak Anton Rasna. Dalam pertemuan Zoom seperti ini, Pak Anton memberikan testimonial. Setelah dia pakai kolostrum, ini ada videonya sebenarnya. Dia pakai produk Immufort dan kolostrum. Immufort itu 2 tablet sehari. Kolostrum 6-8 tablet per hari, saudara. Lalu dengan minum kolostrum dan Immufort ini kekebalannya naik. Lalu dalam beberapa hari, dia dari ruang perawatan sudah bisa pindah ke ruangan biasa atau non-COVID. Dan sudah 2 kali di swab, hasilnya negatif. Lalu kondisinya semakin membaik dan dia sembuh total. Perawat itu sangat rentan, saudara, karena menghadapi pasien-pasien jadi mudah tertular. Terutama ketika dia kecapean, saudara, kemudian dia melepas baju pelindung yang dipakai oleh para tenaga medis itu, ya, saudara, itu masa-masa kritis ya. Tapi Pak Anton minum kolostrum dan Immufort dan hasilnya luar biasa. Nah, ini Pak Yunus Toding,
ketika saya ke Bogor, kita ketemu, dia menceritakan dia menderita saraf kejepit sudah lama sekali. Dia tidak bisa duduk lebih dari setengah jam. Karena punggungnya akan kesakitan, lalu kemudian dia susah berdiri, susah bergerak. Jadi dia rutin pijat seminggu 2 kali, sampai tukang pijatnya tuh hafal sekali terhadap dia. Namun saudara, suatu hari dia lihat di web, ada produk namanya kolostrum, itu bisa membantu menyembuhkan orang yang menderita saraf kejepit. Jadi dia tertarik, dia mencoba, lalu ketika ketemu saya, dia katakan setelah pakai kolostrum yang bentuk bubuk atau lifeline, sekarang hampir 100% sembuh. Dia tidak pernah pijat lagi sehingga ditanya oleh tukang pijat langganannya. Kok lama nggak pijat, Pak? Katanya. Dia duduk lama ketika ngobrol dengan saya tapi tidak apa-apa. Saya ketemu dia 12 September 2020. Saudara. Nah, ini Bu Rita dari Ambon. Dalam meeting Zoom nasional, ini dia menceritakan ibunya itu kena stroke, sudah beberapa bulan dirawat di Jogja, di Rumah Sakit Sarjito, tapi belum ada perubahan. Gerakannya masih susah, masih lemah, lalu kemudian suaranya berubah seperti suara laki-laki, sehingga butuh terapis untuk berjalan, menggerakkan tangannya, dan terapis untuk melatih suaranya lagi. Tetapi dokter mengatakan tidak mungkin pulih seperti sebelumnya. Juga terapisnya, saudara. Sampai dia ketemu adik saya, Timotius, dan kemudian ditawari kolostrum. Nah, dia pakai produk ini, saudara, tambah Q10, tambah aloe vera. Beberapa minggu kemudian sudah bisa jalan lagi, sudah menggerakkan tangannya lagi, dan normal lagi, dan yang ajaib, suaranya pulih, saudara. Pulih total, seperti sebelum terkena stroke. Nah, setelah sembuh, dia akhirnya dibawa kembali ke Ambon, saudara. Kegiatan sudah normal lagi. Sampai suatu hari, ketika dia sedang sendirian, ibu ini 76 tahun, 77 tahun, dia nonton TV sendirian, saudara. Lalu dia sedang jalan ke TV, ada sesuatu yang jatuh. Dia mau ambil, kepleset, jatuh, tulang pahanya itu patah, saudara. Nah, sudah umur 77 tahun, tulang patah, mau dioperasi, risikonya tinggi sekali. Akhirnya, saudara, diberi kolostrum lagi, beri RDA, dan produk lain. Setelah beberapa bulan, dia ronsen, sudah nyambung sendiri, saudara. Jadi dokter katakan, sudah nggak perlu dioperasi. Dia nggak percaya, dia bawa ke satu Sinsay di Malioboro, dekat terang bulan, saudara. Pastikan bahwa memang itu tulangnya sudah baik. Lalu kemudian Sinsay itu minta hasil ronsennya, dia ahli tulang, saudara. Ronsen itu dilihat, lalu dia bilang, ngapain ibunya bawa ke sini? Sana bawa pulang. Ini tidak perlu diterapi lagi. Jadi akhirnya sembuh, saudara, tanpa dioperasi. Kolostrum, luar biasa sekali. Nah, ini salah satu lagi konsumen kita, namanya Yaspis, orang Jogja. Waktu ibunya mengandung dia terkena virus CMV, saudara. Jadi ketika anak itu dikandung dan dilahirkan, anak itu menderita CMV, virus CMV, lalu epilepsi, partial simplex, global development delay. Jadi kelambatan pertumbuhan tubuhnya. Akibatnya lambat berjalan, umur 4 tahun belum bisa jalan, lambat bicara, dan kurang responsif.
Untung waktu itu ada presentasi yang membawakan Anindya, Esti Anindya yang pendiri perkumpulan untuk antivirus itu, saudara. Dia sampaikan bagaimana produk kita bisa membantu mengatasi problem kesehatan yang disebabkan oleh virus, CMV, rubella, dan sebagainya. Lalu ibunya itu percaya dan mulai memberi Yaspis, minum Lifeline dan K28 untuk tingkatkan imunitas dan energi. Setelah minum beberapa bulan, kondisi tubuhnya makin membaik dan jarang sakit. Dulu setiap kali dibawa kontrol ke rumah sakit, harus nunggu berjam-jam, malah anak itu jatuh sakit lagi, saudara. Jadi si malakama sakit harus kontrol nunggu lama, malah sakitnya tambah parah. Tapi setelah minum Lifeline dan K28, kondisinya membaik, jarang sakit, pendengaran makin membaik, dan dapat menerima apa yang diajarkan oleh terapis. Jadi anak itu bisa jalan, bisa ngomong, dan sekarang seperti anak normal. Luar biasa. The healing miracle, saudara. Mujizat kesembuhan. Dengan berbagai kasus yang berbeda tadi seperti saya paparkan. Pertama, untuk COVID, ini sudah banyak sekali testimonial. Kedua, untuk saraf kejepit, ini ribuan orang sudah merasakan manfaatnya. Salah satunya Pak Yunus. Lalu untuk stroke dan patah tulang. Lalu untuk CMV dan double development delay atau kelambatan perkembangan global. Kenapa kok ini istimewa? Ada imun factor atau kekebalan tubuh, ada growth factor atau satu zat yang membantu regenerasi sel, lalu ada kalsium 1000 mili sekali minum untuk mencegah osteoporosis dan gangguan sendi. Lalu yang istimewa satu-satunya kolostrum yang dikombinasi dengan probiotik atau bakteri baik yang bisa menyehatkan pencernaan kita. Kalau saudara minum Yakult, saudara memasukkan probiotik untuk menyehatkan pencernaan Anda. Tetapi kandungan probiotik kolostrum jauh lebih banyak daripada Yakult. Nah, ini mengandung imunoglobulin, komponen aktif yang berfungsi menetralisir racun, virus, HIV, AIDS, corona, dan bakteri. Di dalamnya ada PRP untuk menstabilkan sistem kekebalan tubuh. Lalu ada lactoferrin, antibakteri, antivirus, antiinflamasi alami, atau anti radang alami, dan ada sitokin dan limfokin, yaitu agen pencegah atau pelawan kanker. Unggulannya, saudara, ini memakai kolostrum yang terbaik atau grade 10. Saudara temukan di pasar, tidak ada kolostrum yang memakai grade yang terbaik seperti produk New Image ini, saudara. Kadang-kadang kandungan imunoglobulinnya lebih rendah, tetapi yang lebih istimewa, grade-nya ada yang grade 9, grade 8, grade 7, yang kita grade 10. Artinya yang diambil antara 6 sampai 8 jam pertama ketika kolostrum itu dihasilkan. Jadi kandungannya masih yang terbaik, saudara. Lalu dilengkapi alfa lipid, makanya kita ada hak paten alfa lipid. Ini bungkus yang melindungi kolostrum supaya tidak rusak oleh asam lambung. Seperti di video tadi, saudara. Dan ketiga, satu-satunya kolostrum yang dipadukan probiotik atau bakteri baik untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas penyerapan. Lalu keunggulan lainnya rendah kalori, aman untuk penderita diabetes. Bahkan saudara di dalam kolostrum itu terkandung
IGF-1 dan IGF-2. Apa IGF itu? IGF itu artinya insulin-like growth factor atau faktor pertumbuhan yang mirip insulin yang berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah. Jadi Saudara Hengki yang menemukan pangsa pasar yang sangat besar, saudara, yaitu orang-orang yang menderita diabetes dan mengalami impotensi. Ini bisa membantu jadi solusi karena kolostrum mengandung IGF-1 dan IGF-2 yang fungsinya mirip dengan insulin. Insulin-like growth factor. Ini bisa membantu menurunkan kadar lemak dalam darah, sehingga membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah yang jadi pembunuh nomor 1 itu. Jadi kalau saudara memanfaatkan ini dengan baik, saudara bisa membidik konsumen diabetes, saudara bisa membidik konsumen kolesterol dan penyakit jantung, serta penyempitan pembuluh darah. Nah ini kandungannya saudara, lemak kolostrum paling rendah dibanding susu sapi dan air susu ibu. Protein yang bermanfaat untuk regenerasi sel, kandungannya paling tinggi dibanding susu sapi atau air susu ibu. Laktosa atau gulanya itu paling rendah, karena banyak orang katanya tidak mampu toleransi terhadap gula atau laktosa. Tetapi kalau seseorang itu tidak mampu minum susu sapi karena laktosanya agak tinggi, minum kolostrum kita nggak apa-apa, saudara, karena laktosanya rendah. Kandungan imunoglobulin atau zat kekebalan untuk membangun fondasi kita jauh lebih tinggi. Lalu IGF-1, IGF-2 untuk penderita diabetes itu bagus sekali, saudara. Berpuluh-puluh atau ratusan kali lipat lebih bagus. Lalu transforming growth factor, TGF, ini jauh lebih tinggi. Ini untuk faktor pertumbuhannya, untuk mempercepat proses kesembuhan. Nah, ini kandungan atau bahan utama kolostrum, kalsium 1000 mili. Bagus untuk orang yang osteoporosis, pengeroposan tulang. Antibodi, IgG, IgM, IgA, 300 mili per sajian atau kandungannya 20%. Kalau mau lebih bagus, Imufort, kandungan IgG-nya 40%. Ada vitamin mineral lengkap sesuai WHO, ada laktoferin, anti radang, antivirus, saudara, ada probiotik, 1 miliar setiap kali minum, rendah lemak, tanpa laktosa, rendah sodium. Lalu pakai teknologi alfa lipid. Ini bisa membantu supaya kolostrum tidak rusak oleh asam lambung. Ada 3 bentuk, saudara. Tablet isap, isi 60, isi 120. Ada bentuk bubuk susu, ini yang paling laris, saudara, sedunia. Termasuk di Indonesia, ini produk yang paling laris, yang bentuk susu, produk unggulan kita yang jauh lebih laris dari yang lain-lain. Lalu ada lagi produk kapsul, isi 60 dan 120. Tapi saat ini yang isi 120 baru kosong. Jadi jangan menawarkan yang isi 120 kapsul, baru kosong, saudara. Apa beda obat dengan makanan? Orang sering tanya, wah saya baru minum obat, dokter bagaimana ini? Nanti bisa kontradiksi, ada efek sampingan. Saudara, kolostrum itu bukan obat, tapi makanan. Makanan alami pertama dengan khasiat yang luar biasa untuk membantu mempercepat kesembuhan, untuk rahasia awet muda, dan melindungi dari virus dan bakteri. Obat hanya untuk orang sakit,
makanan, orang sakit dan orang sehat boleh minum. Obat bersifat spesifik, obat sakit jantung untuk penyakit jantung tok. Tidak bisa mengobati yang lain. Makanan bersifat general. Mana bagian tubuh yang lemah, itu akan diperbaiki oleh kolostrum ini. Jadi banyak konsumen yang melaporkan, loh, kok saya minum ini untuk saraf kejepit, tapi kok tulang-tulang saya lebih sehat sekarang. Kok pencernaan saya lebih sehat dan sebagainya, saudara. Karena kolostrum itu makanan dan bersifat general. Memperbaiki organ tubuh yang mengalami masalah. Beda dengan obat. Lalu obat itu harus sesuai resep dokter dalam dosis tertentu. Kalau makanan bebas, tidak ada dosis tertentu. Saudara makan sedikit boleh, makan banyak nggak akan terlalu kebanyakan. Tergantung kebutuhan saudara. Dan obat itu ada side effect, makanan tidak ada efek samping. Aman buat kita semua. Jadi saudara nggak perlu khawatir, aman. Nah, minumlah Alpha Lipid Lifeline atau kolostrum setiap pagi dan pastikan bangunan kesehatan Anda kokoh sehingga tidak mudah sakit, terlindung dari COVID-19 dan awet muda. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Heru. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Om John. Ya, kita sudah dengar penjelasan dari Pak Joni. Sekarang buka ruang tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya Om Heru. Ya, Om John. silakan. Om John, ini kan mama mertua sakit kayak ada saraf kejepit gitu. Iya. Nah, itu Lifeline itu bagusnya dikonsumsi. Misalnya kalau aku menyarankan, akan kusarankan nanti dia bagusnya kok usia 68, 69. Konsumsi Lifeline-nya bagusnya berapa kali sehari? Sudah berapa lama ya dia sakitnya? Lalu gangguan yang dirasakan bagaimana? Ya, kalau gerak itu mesti, kalau gerak cepat ataupun kecepet itu masih sakit gitu. Selama ini dia terapi sana-sini sama obat dari dokter. Sekitar sudah 3 tahunan, 2 tahun, 3 tahun ini. Iya, dia dikasih 2 kali dulu aja Bang Erwin. Pagi hari 1,5 sendok takar campur air 1 gelas, di shake atau diaduk, lalu minum sebelum makan pagi. Nah, setelah itu sore sebelum makan buat lagi 150 cc air, 1,5 sendok kolostrumnya, di shake atau diaduk. Sehari 2 kali, lalu lihat perkembangannya 2 atau 3 bulan kemudian. Tapi biasanya seminggu itu sudah kelihatan kemajuannya biasanya. 1,5 sendok takar, ya. Sendok takar itu yang ada di susu terus pagi sore. Iya. Sebelum makan. Sebelum makan. 2 kali. Kalau yang 450 gram itu 2 kali itu habis berapa? Untuk berapa lama? 30 kali minum. Satu scoop itu 10 mili, jadi 1,5 15 mili ya. Jadi 30 kali minum. Oh, 30 kali minum ya. Berarti 15 harian ya, Om? 15 hari. Oke. Oke. Coba tak saranin deh. Banyak sekali yang sudah merasakan perbaikan, bahkan kesembuhan setelah minum kolostrum ini ya. Oke Om. Thank you. Ya, sama-sama. Makasih Om Heru. Ya, oke. Saya mau tanya. Yang lain. Silakan saya mau yang tanya. lain. Pak Joni, Bu Andi. Itu saya kan ada suka sesek ya, tapi seseknya itu bukan asma, seperti kayak jantung. Tapi saya udah pasang ring. Saya kontrol ke dokter jantung tuh katanya aman-aman aja. Terus dokter jantung bilang kan dari paru-parunya.
sudah sampai CT scan, itu ada nodul-nodul, terus ada dibilang ada diduga metastase katanya gitu. Tapi saya kontrol lagi ke dokter paru, malah yang profesor tanya nggak apa-apa, cuma 3 bulan kontrol. Nah ini saya 3 bulan harusnya udah kontrol Desember, kemarin saya belum kontrol. Tapi seseknya tuh masih sesek tuh kayak sesek gimana ya, kayak sesek berat gitu nafasnya, kayak gitu Pak. Itu bisa ya? Bisa Bu. Jadi kolostrum itu makanan alami pertama yang fungsinya memperbaiki sel-sel dan organ tubuh secara keseluruhan. Termasuk problem yang dihadapi Bu Anti ini ya. Ya. Itu Pak, berarti saya tuh paru-parunya bagaimana ya? Tapi kan dokter paru-paru katanya nggak apa-apa, tapi memang harus kontrol lagi 3 bulan. Iya. Saya belum kontrol. Sesak nafas itu bisa disebabkan oleh gangguan paru-paru maupun jantung. Jadi salah satu, dua-duanya itu menyebabkan sesak nafas ya. Entah jantung atau sakit paru-paru atau orang yang kelebihan berat badan. Itu juga bisa sesak nafas. Banyak penyebabnya. Tapi kalau Bu Anti kemungkinan antara jantung atau paru-paru. Kalau dikatakan paru-parunya nggak apa-apa oleh dokter ahlinya, mungkin yang bermasalah pada jantung. Tapi dokter jantung bilang juga nggak apa-apa tuh. Maksudnya dari hasil EKG sama EKO, saya pernah juga udah CT scan jantung, tapi udah setahun yang lalu itu penyempitannya baru 40%, jadi nggak perlu pasang ring yang kedua katanya. Tapi masih suka sesek. Coba minum aja Bu. Ya. Kolostrum lalu ditambah omega Q10. Omega Q10 itu meningkatkan antibodi juga dan memperbaiki jantung serta pembuluh darah. Jadi kita berikan kombinasi supaya manapun penyebabnya, entah itu karena penyempitan pembuluh darah atau karena paru-paru, itu bisa dibantu dengan kombinasi 2 produk ini. Oh iya. Pak mau tanya ya, itu kan kandungan kalsiumnya 1000 mg. Iya. Saya pernah baca ada satu artikel kalau terlalu banyak kalsium itu bahaya juga. Gimana itu Pak? Ya, tiap hari kebutuhan kita itu antara 1.300 sampai 1.500 mg. Nah, orang Indonesia ini paling sedikit minum susu, Bu. Kalau Bu Anti minum susu nggak? Enggak, tapi saya minum itu kalsium. Cuma saya juga kadang-kadang takut karena takut jadi saya jeda-jeda 1 hari enggak, 1 hari minum gitu. Iya. Kadang-kadang kalsium yang diberikan itu bahan kimia, Bu. Jadi yang bahan kimia ini yang dikatakan berbahaya, Bu. Ya. Kalau yang di dalam kolostrum ini bukan kimia, ini bahan alami dan dosisnya masih di bawah 1.300 sampai 1.500 kebutuhan kita. Nah, ketika itu kebutuhan harian ya, Bu. Yeah. Kalau kita sedang sakit, apalagi usia kita ada 30 tahun ke atas, kebutuhan kalsium itu semakin tinggi. Karena kalau kita kekurangan kalsium, maka tubuh akan ngambil dari tulang kita, ngambil dari gigi kita, makanya tulang jadi keropos, gigi jadi keropos, karena kalsiumnya diambil, Bu. Yeah. Jadi tergantung itu berbahaya atau enggak. Pertama, kita lihat bahwa kita butuh 1.300 sampai 1.500 miligram per hari. Jadi kita minum 1 kali nggak ada masalah karena masih 1.000 mili. Dan ketika kita sakit, kita butuh lebih banyak. Terutama orang Indonesia yang sangat jarang minum susu sejak kecil, Bu. Jadi ketika diriset, orang Indonesia itu paling rendah, paling tinggi risiko pengeroposan tulang karena konsumsi susunya paling rendah. Ya, saya dulu minum susu kan Pak, itu apa namanya Ensure ya. Cuma kan dengar-dengar kan kalau kanker itu kan nggak boleh susu, nggak boleh karbohidrat, nggak boleh gula kan.
Nah, saya stop susunya gitu. Karena waktu itu saya pernah didiagnosa juga di rahim ada massa dan disuspek kanker gitu kan. Tapi setelah di biopsi ternyata puji Tuhan bukan gitu kan. Nah, saya stop, saya nggak minum lagi karena memang saya pikir saya takut gitu. Iya, karena susu tadi kita bandingkan, kita lihat di sini ya Bu. Tadi kan susu itu kan kandungan laktosanya agak tinggi. Nah, kalau kita minum kolostrum, itu kandungan laktosanya tidak setinggi itu. Jadi ibu nggak perlu takut. Oh iya, iya. Kan susu. Nah, ini Bu. Iya, iya Pak. Laktosanya kalau ASI itu 7,1%. Laktosa atau gula dalam susu sapi itu 5%. Sementara di kolostrum sapi sangat rendah. Cuma 2,5%. Jadi bukan semua susu ya, tapi kalau kolostrum ini bukan susu sebenarnya, tapi orang selalu mengatakan susu karena bentuknya bubuk, Bu. Iya, iya. Tapi ini bukan susu. Ini cairan pra-ASI, sebelum keluar ASI. Jadi aman-aman. Ya, terima kasih Pak. Mau tanya itu harganya berapa ya Pak ya yang bubuk? Nanti bisa sama admin Bu. Oh, gitu Linda ya? atau yang lain ya, nanti bisa dikontak sama Linda. Iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Banyak orang yang sakit kanker pakai produk kita, perkembangannya sangat bagus, Bu. Ya. Bu Rustri masih mau detil, mau tanya lagi, atau yang lain mau tanya lagi, silakan. Halo? Halo? Ya Pak, saya sementara cukup, nanti kalau ada lagi mau nanya lagi. Oke. Yang lain gimana? Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Linda. Halo, silakan, saya boleh Pak. tanya, Pak? Silakan Pak. Pak Joni, apa bedanya yang kolostrum yang bentuk bubuk itu dengan kolostrum yang bentuk apa ya? Bentuk kapsul ya? Iya, apa Pak. Bedanya Pak ya? Itu aja. Kandungan utama sama, Pak. Kandungan utamanya ya, unsur pembentuk Ya. utamanya. Pertama, kandungannya adalah imunoglobulin atau zat antibodi untuk membantu membentengi tubuh kita. Kolostrum kapsul, tablet, sama bubuk sama-sama mengandung imunoglobulin. Lalu yang kedua, growth factor atau faktor pertumbuhan untuk memperbaiki sel yang rusak, itu sama tiga-tiganya mengandung growth factor. Ketiga, tiga-tiganya mengandung kalsium untuk membantu mencegah pengeroposan tulang atau masalah dengan sendi atau pinggang kita, punggung kita gitu ya. Itu sakit-sakit di sendi-sendi bisa teratasi. Tiga-tiganya bisa. Yang keempat, tiga-tiganya mengandung probiotik atau bakteri baik untuk kesehatan pencernaan kita. Nah, sekarang bedanya apa? Pertama itu beda selera, Pak. Ada orang suka praktis minum kapsul. Suka masalah rasa di mulut, bentuk yang permen isap. Ada yang suka kenyang gitu ya, untuk makanan lengkap, itu bentuk bubuk. Itu pertama, masalah selera. Kedua, memang yang bentuk bubuk, itu ditambah vitamin mineral lain, sehingga ditambah macam-macam, sehingga itu seperti makanan lengkap.
Sementara yang kapsul atau yang tablet itu adalah suplemen, Pak, makanan pelengkap. Bukan makanan utuh sendiri, makanan pelengkap, suplemen. Kalau susu itu Pak Robert minum pagi sudah seperti sarapan, Pak. Tambah ceplok telur, telur rebus itu sudah kenyang sampai jam 11. Kayak sudah sarapan lah. Kalau minum tablet atau kapsul itu belum kenyang. Ya, kenyang waktu minumnya, tapi paling 1-2 jam sudah lapar ya. Karena itu suplemen. Bedanya itu aja, Pak. Tapi komponen dasar itu sama. Manfaat sama. Boleh pilih. Sesuai selera. Ya. Baik, Pak. Makasih. Sama-sama, Pak Robert. Doni, saya tanya lagi. Ya. Itu kalau buat saya itu dosisnya berapa ya? Sekali aja, Bu. Oh, sekali. Karena kan takut kalsiumnya kebanyakan. Sekali aja. Oh iya. Terus tapi saya kalau mau nanya omega lagi, saya kan 2 biji jeruk nipis itu udah bertahun-tahun, Pak. Habis itu terus jus. Baru nanti makan jam 10, jam setengah 11. Nah, kalau saya minum ini gimana ya? Maksudnya jus apa? Jus campur-campur beet, ada beet, ada wortel, ada nanas, ada campur-campur gitu. Boleh dicampur, nggak usah 1,5 sendok, 1 sendok aja, Bu. Oh, dicampur jus? Campurkan. Oh, khasiatnya nggak hilang ya, Pak? Itu rasa vanila, jadi kecampur jus nggak masalah, Bu. Soalnya kan takutnya kayak jus itu kan mudah membusuk ya. Maksudnya takutnya nanti malah hilang khasiatnya si harus langsung habis, Bu. Sekali minum harus habis. Tapi kalau khawatir nggak habis, jusnya diminum agak belakang. Oh iya. Buat ini dulu. Kalau nanti akan minum jus dan apa, nggak perlu 1,5 sendok. Boleh 1 sendok aja biar nggak kekenyangan ya. Iya. Berarti saya nggak apa-apa jeruk nipis dulu, setengah jam baru kolostrum ini ya. Terus habis itu. Jangan jeruk nipis dulu, kolostrumnya dulu, Bu. Karena ini makanan alami pertama yang nanti melapisi usus supaya kalau ada bakteri, ada virus yang masuk lewat air, lewat makanan itu sudah dibentengi. Oh. Kalau jeruknya dulu nanti ternyata itu busuk atau ada bakteri, bisa mencret, bisa diare, macam-macam ya. Jadi dibalik. Oh iya. Terima kasih, Pak. Iya, yang kolostrum tadi sekali aja karena ada minum macam-macam ya. Lalu kalau tadi ada masalah dengan jantung atau kekebalan tubuh bisa dikombinasi omega Q10. Oke, gimana dengan yang lain? Masih ada yang mau bertanya? Pak Robert, kalau Pak Robert, ya. Halo, Pak. Masih ada ya Pak Robert ya. Tadi kan Pak Robert tanya tentang jenis-jenis kolostrumnya ya. Kalau kami sukanya yang Pak. permen hisap, Pak, karena mudah dibawa kemana-mana, terus diminum sewaktu-waktu juga bisa. Dan rasanya enak, Pak. Iya. Iya. Oke. Ada yang lain yang mau bertanya? Silakan. Saya nanya lagi. Silakan, Bu. Adik saya itu kan ada ginjal. Dia barusan memang demam berdarah tapi udah mulai membaik sih. Itu kalau ini kolostrum mempengaruhi ginjal nggak ya, Pak? Kan kalsiumnya tinggi. Kalau dia pengen minum bentuk yang kapsul aja, Bu.
bentuk yang kapsul, kandungan utamanya tetap sama dan lebih Kalsiumnya ringan. rendah. Kalsiumnya sedikit lebih rendah tapi aman, Bu. Lebih aman ya, dan untuk memperbaiki ginjalnya, membersihkan endapan-endapan itu boleh dibantu aloe vera drink atau lidah buaya. Nah, aloe vera ini itu antitoksin, lalu membersihkan saluran-saluran, saluran kencing, saluran pencernaan, saluran nafas, Bu. Jadi aloe vera ini produk yang bagus sekali. Nanti pada tema-tema tertentu kita akan bicarakan tentang aloe vera. Tapi hari ini temanya untuk colostrum, the healing, itu ya, miracle. Tapi adiknya boleh dikombinasi aloe vera drink, Bu, supaya kondisi ginjalnya lebih membaik. Tablet, yang tablet juga ya kolostrumnya. Kolostrumnya boleh tablet, boleh kapsul. Nggak usah yang susu. Berarti lebih aman yang tablet atau kapsul dong daripada yang susu ya, Pak? Bukan lebih aman, tapi karena dia punya masalah dengan ginjal kan, Bu. Jadi kan dia nggak boleh minum mineral tertentu ya. Nah, kalau di Lifeline yang bentuk bubuk itu kan ada tambahan vitamin mineral. Nah, kalau yang bentuk kapsul dengan bentuk tablet itu murni kolostrum aja. Iya, Linda, tolong infokan yang yang berikutnya ini topiknya apa ya, Linda? Iya. Iya, tiap kita nanti akan tolong bertemu 2 minggu sekali. Nah, tapi karena ini mengganti minggu lalu, jadi Rabu depan akan ada meeting lagi dengan tema yang berbeda. Kita akan berbeda terus sehingga kita dapat info kesehatan dan info ragam produk New Image dengan khasiat yang berbeda-beda yang bisa membantu kesehatan kita secara keseluruhan. Topiknya apa, Nda, untuk pertemuan berikutnya, Nda? Tak lihat juga, Pak Heru. Ya, supaya topiknya bagaimana mengendalikan diabetes untuk untuk 2 Februari, kenali penyakit asam lambung dan cara penanganannya. Oh iya. Itu Rabu depan atau 2 Rabu lagi, Nda? 2 Rabu lagi, berarti kan 2 Februari, ya? Nggak, ya pertemuan berikutnya Pak Joni bilang Rabu depan. Terus catatan kamu bilang 2 Rabu lagi. Jadi yang betul yang mana? Sebentar. Ini kalau lihat jadwal tanggal 26 Januari, Pak Heru. Oh, 26 Januari ya. Lalu berikutnya 2 Februari, lalu 16 Februari. Loh, kok, jadi kok per minggu, Pak? 26 Januari. 26 Januari sama minggu, Pak. Seminggu ya. Jadi nanti ketemu lagi itu 2 Februari. Iya. Oke. 2 minggu lagi ya, Pak? Jadi bukan minggu depan, minggu lagi. Pak? 2 minggu lagi, Pak. Oke. Jadi 2 minggu lagi bicara tentang diabetes ya? Bukan, kenali penyakit asam lambung dan cara penanganannya. Loh, lah tadi diabetesnya gimana? Bukan keliru. Itu yang pertemuan keempat, Pak Heru. Kalau yang besok, asam lambung dan cara penanganannya. Asam lambung itu berarti GERD ya? GERD, ya GERD. Oke. Jadi buat yang lain kita hari Rabu akan ya, bukannya hari Kamis. Sekarang kan hari Kamis Rebu. ya. Rebu. Ya. Tapi kalau bisa banyak yang bisa Kamis nggak masalah sih. Tergantung. Kali ini aja hari Kamis. Ya. Saya Rebu nggak bisa. Oh.
Rabu nggak bisa, Bu Rusti. Oke. Buat yang lain gimana? Lebih prefer hari Rabu atau Kamis? Pak Joni kalau Kamis bisa. Pak. Kamis lebih bagus, Pak. Kalau Kamis Rebu banyak yang itu ikut acara saat teduh itu loh, Pak. Oh iya, Pak ke anu ya, ibadah tengah minggu ya. Ya, itu apa? Saat teduh Pak Philip itu loh, banyak yang ikut itu, Pak. Oh. Bu. Kalau Pak Joni bisa, kalau bisa Pak Heru. Saya Rebu, Kamis bisa. Oke. Jadi kalau gitu kita nanti rubah pertemuannya ke anu aja ya, Kamis ya. Iya, boleh. Memang perkiraannya kalau Rebu banyak acara, Pak. Iya. Oke, kalau begitu kita akhiri dulu untuk yang kali ini. Kita lanjutkan lagi Kamis 2 Kamis lagi ya. Iya, saudara boleh undang teman-temannya. Ya. Minimal dengan mengundang teman, mereka kenal dan ketika membutuhkan akan menghubungi saudara. Biasanya kalau kita mulai ngundang-undang ini, kelompok kita ini akan lebih, itu akan memancing perkembangan pengetahuan kita dan keingintahuan kita ya. Iya. Brosur yang kita buat boleh dipakai untuk undang teman-teman yang lain. Kalau perlu tambahkan kata-kata pribadi silakan ya. Oke. Kalau gitu ya bisa minta Pak Robert boleh pimpin tutup pertemuan ini dengan doa, Pak Robert. Iya. Baik, Pak, baik. Sekarang kita tutup, Pak, kita doa. Oke. Iya, Pak. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu, Bapa yang baik, atas perkenanan Tuhan, izin Tuhan yang Tuhan beri kami untuk bersama-sama malam ini mendengarkan sedikit pemahaman tentang kolostrum. Tuhan, terima kasih buat pengetahuan yang dibagikan kepada masing-masing kami malam ini. Kami percaya Tuhan ingin kami semua sehat, kami semua kuat dan bebas beraktivitas. Istimewa kami bebas untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Maka itu kami percaya pula Tuhanlah yang memberkati kami lewat Pak Joni malam ini untuk membagikan pengetahuan itu kepada kami masing-masing. Kepada Tuhan kami berterima kasih. Sekaligus juga berdoa supaya Tuhan terus pakai Pak Joni untuk berbagi pengetahuan kepada masing-masing kami. Pakai dia lebih lagi untuk kesempatan-kesempatan yang akan datang. Hikmat akal budi dari Tuhan jadi bagiannya. Bahkan otoritas Tuhan melekat atas hidupnya. Sehingga kami semua yang ikuti kegiatan ini, acara ini, ikut menikmati berkat Tuhan di dalamnya. Pak Heru yang menjadi sponsor dari kegiatan ini, Tuhan juga kami doakan. Pakai Pak Heru, pakai seluruh tim. Haleluya. Sehingga banyak orang dilawat dan diberkati Tuhan. Lebih khusus dalam hal kesehatan dan kekuatan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami lepaskan berkat Tuhan juga buat semua yang sudah terlibat dalam Zoom malam ini. Berkati semua. Khususnya berkati dengan kesehatan dan kekuatan. Sukacita Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami semua. Terpujilah Tuhan, dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri pertemuan ini. Haleluya. Amin.
Amin. Amin. Terima Saudara-saudara, kasih. saudara, kita adakan Pak Joni, Pak Heru. Makasih banyak. Kita itu adakan pertemuan kesehatan ini Kamis 2 minggu sekali, tapi hari Sabtu kita punya kegiatan sharing misi. Ya, kami mau undang saudara-saudara hadir hari Sabtu ini 2 hari lagi itu dilayani oleh dokter spesialis gelandangan. Ya, jadi itu dokter yang mengabdikan diri untuk melayani masyarakat miskin. Ya, jam 9 pagi, Sabtu jam 9 pagi kami mau undang saudara. Terima kasih, silakan hadir. Puji Tuhan. Oh iya Pak Heru. Iya. Terima Pak kasih. Abdi yang biasa Yuk. ikut acara kita ya. Istrinya mengatakan waktu pelayanan di pedalaman Pak Abdi masuk jurang 4 meter, Pak. Lalu Iya, tapi selamat sudah. Iya. Terus masih jadi mati suri, tapi sudah bangkit lagi dan ini proses penyembuhan mungkin luka-luka apa karena jatuh itu. Jadi tadi pesan produk sudah saya kirim siang tadi ya. Iya. Rasanya sudah baikan, Pak. Saya sudah sempat komunikasi setelah peristiwa itu. Oh iya, Pak Heru. Pak Joni mau nanya lagi satu lagi. Pak, itu kalau yang tablet minumnya juga harus sebelum makan minum apa-apa ya? Iya, minum 2 aja Bu. 2 langsung 2 tablet sekali dalam sehari. Itu sama dengan 1 kali minum susu. Mungkin sinyalnya di Bu Rustri ini rodok sebelum minum bermasalah. apa-apa minum tablet itu dulu ya. Iya, sebelum makan prinsipnya. Iya. Oke, terima kasih semua sudah hadir dalam pertemuan terima malam kasih ini. semua. Terima kasih. Pak Heru, Pak Joni. Om Joni, Heru, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Bu Rustri. Terima kasih. Jangan lupa untuk semua Pak Hengki. Pak Heru, minta rekamannya Pak. Oh iya, boleh. Nih, boleh. Silakan hubungi Linda ya, hubungi Linda. Ya, supaya biasa Linda kasih. Diingatkan. Ya, oke. Terima kasih ya, Tuhan berkati. Oke, makasih Tuhan berkati. Amin, terima kasih. Ya, Bu Ripka kok jadi tampak muda ini. Oke, sampai ketemu lagi.